Shalom, selamat pagi Bapak Shalom, Ibu shalom, dan shalom, saudari. shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Pada pagi hari ini kembali ya, kita bersama-sama WAFM, We Are For Murtadin, untuk melakukan ibadah saat teduh. Kita akan bernyanyi, lalu kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, lalu kita akan membagikan rema-rema yang kita terima kepada teman-teman kita, saudari kita yang mana rema itu kita dapatkan dari perenungan kita selama 3 menit atas firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita mulai menyanyi lagu ini, judulnya Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menahan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudari, di pagi hari ini kami telah datang dengan memberikan waktu kami, meluangkan pikiran kami dan keberadaan kami di pagi hari ini, ya Bapa, kehadirat-Mu. Kami bersekutu satu dengan yang lain, karena kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami klaim dan kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Berfirmanlah Engkau juga, ya Bapa, melalui hamba-Mu yang akan memberitakan kabar kesukaan, kabar berita Injil, atau kabar dari firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkannya. Urapilah hamba-Mu, Pendeta Bram Manaha, yang akan memberitakan firman-Mu, menabur benih-benih firman Tuhan kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Berikan juga kami, Tuhan, internet yang lancar di pagi hari ini, sehingga dari awal ibadah ini hingga akhirnya berlangsung dengan lancar. Berfirmanlah Engkau, ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Berikan kami juga hati seorang murid seperti murid-murid Tuhan Yesus yang duduk di kakinya untuk mendengarkan Dia berfirman. Kami sediakan waktu kami ini, Tuhan, untuk segera membaca bagian dari firman-Mu. Kami telah berdoa dan bersyukur, ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari, pada pagi hari ini kita akan membaca kitab Keluaran, ayatnya pasal yang ke-29 ya Pak Pendeta? Ya. Keluaran pasal. Nah, mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Kami mintakan kesediaan Pak Pendeta untuk memulai baca di ayat yang pertama, Pak Pendeta. Baik. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan
muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Memintakan kesediaan Pak Paul Victor, ayat yang kedua, Pak. Dua roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak dari tepung gandum yang terbaik. Haruslah kau buat semuanya itu. Kami mintakan kesediaan Pak Dadang untuk ayat yang ketiga, Pak. Boleh? Oh, enggak dari Pak Dadang ya? Belum ya? Bu Presti, Bu, ayat yang ketiga. Ketiga, kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu, demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Amin. Ayat. Ya. Ayat keempat ya, Pak. Ya, Ya. silakan, Pak. Maaf tadi lupa buka. Ayat yang keempat. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Saya bacakan ayat yang kelima. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod, dan baju efod, serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Ayat 6. Ya, saya. Iya, Pak. Silakan, Pak Pendeta. Ya. Kau taruhkan serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Ke Pak Paul Victor, ayat yang ke-7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapi dia kau urapilah dia. Kedelapan, suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Dadang. Pak Dadang, boleh bacakan ayat yang ke-9, Pak? 9 ya, Pak. Baik. Iya. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Ayat yang ke-10 saya bacakan. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Ayat 11, haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Pak Paul, boleh bacakan ayat yang ke-12? 12. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuhi dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. 13. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Pak Dadang, ayat 14, Pak. Ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu
kulitnya dan kotorannya, haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Saya bacakan ayat yang ke-15. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Pak Pendeta, ayat 16. Haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Pak Victor, boleh bacakan ayat yang ke-17? Nomor berapa, Pak? Ayat 17, Pak. 17. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. 18. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yaitu suatu korban api-apian bagi Tuhan. Amin. Kak Dadang, ayat ke-19. Udah Pak, udah sampai di Oh, 19. sampai situ ya? Ya, Oke, sampai oke. 18. Sampai Baik, 18 baik. ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudari yang bersama-sama dengan kita membaca tadi Kitab Keluaran pasal 29 ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Ini saatnya kita akan berdiam diri dengan merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan dan bacakan tadi ya selama 3 menit. Kita minta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus untuk kita makin mengerti, memahami, dan memaknai firman Tuhan ini selama 3 menit. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan ini. Nanti kita kembali jam 5:18 ya. Kita akan mendapatkan penyampaian rema dan ulasannya dari hambanya Pendeta Abraham Manaf. Silakan Bapak Ibu dan Saudari untuk berdiam diri dengan merenungkan firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Silakan.
Yes, puji nama Tuhan. Sudah 3 menit ya, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan tadi, kitab Keluaran pasal 29 ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya Pendeta Brahmana. Kami persilakan kepada Pak Pendeta. Baik, shalom semuanya. Dari pembacaan kita ayat 1 sampai dengan 18, saya mendapat rema khususnya pada ayat yang ke-14 yang bunyinya, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Dari ayat ini, rema yang saya dapatkan adalah korban penghapus dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, hal ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap elemen lainnya di dunia ini. Ya, punya dampak yang sangat besar sekali. Oleh karena pemberontakan dan dosa yang dilakukan oleh manusia tersebut, yang pertama, tanah yang tadinya diciptakan begitu subur dan dapat memberikan sumbangsi kepada kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya mengalami kutukan, di mana tanah dan makhluk lain itu tidak melakukan kesalahan, tetapi akhirnya kena kutuk dari dampak perbuatan dosa. Di dalam Kejadian pasal 3:17 di sana dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, jadi tanah kena kutukan karena perbuatan manusia. Bukan hanya itu, ular yang tadinya diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sangat cerdik dikutuk sedemikian rupa. Ya. Ayat 14 dari Kejadian pasal 3, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini untuk ular. Ya. Bahkan sangat ironis sekali. Binatang yang tidak terlibat akhirnya dikorbankan demi diambil kulitnya oleh Tuhan, kemudian dibuat untuk menutupi ketelanjangan manusia yang telah memberontak kepada Tuhan itu di dalam ayat 21. Ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, dari ayat ini dikatakan bahwa tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Di sini dikatakan bahwa ada korban penghapus dosa. Dan ini adalah simbol, ya, lambang atau gambaran dari korban penghapus dosa yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Yang mana Tuhan Yesus itu tidak berbuat salah apa-apa, enggak terlibat, tetapi harus dikorbankan demi manusia berdosa. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi anak tunggal Bapa, Tuhan Yesus Kristus,
yang tidak berdosa akhirnya harus jadi korban untuk menanggung dosa manusia. Sejak ada dari Adam sampai saat ini saudara dan saya. Yesus tidak bersalah. Saya tidak tahu, saudaraku, ketika menyebut nama Yesus, ketika berbicara tentang Yesus, apa sebenarnya yang ada di pikiran kita. Tapi bagi saya biasanya menjadi perenungan, siapa saya ini? Saya manusia yang berdosa, jahat, pemberontak. Yesus yang tidak bersalah harus dikorbankan demi aku. Itulah yang membuat saya tidak bisa menahan air mata saya untuk bercucuran. Betapa teganya kita. Jadi kita tahu bahwa pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib adalah bentuk korban penghapus bagi segala dosa kita. Maka hormatilah itu. Dan jangan lagi melakukan dosa untuk mencemari diri kita ini. Cukuplah. Itulah sebabnya Rasul Paulus berpesan kepada setiap orang percaya atau orang yang menamakan diri sebagai orang Kristen, supaya jangan memanfaatkan kehidupan kekristenan mereka yang mana Tuhan Yesus sudah menghapus dosa mereka. Sehingga tidak masalah tetap hidup di dalam dosa dengan paham dosa sudah dihapus. Nah, ada orang Kristen punya paham bahwa kita kan sudah diampuni, sudah ditebus, sudah merdeka. Ya nanti juga kan kita buat dosa juga nanti kan Tuhan ampuni. Nah, ini kan orang Kristen yang benar-benar biadab ini. Kurang ajar, nggak tahu diri. Ya bentuk daripada rasa hormat kamu kepada Tuhan, jangan buat dosa, jangan sakiti hati Tuhan lagi gitu. Udah tahu. Nah ini orang-orang Kristen yang seharusnya dibuang. Ya Tuhan kata dibuang aja, dimuntahkan. Nah di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya jadi jangan dong. Nah ini yang seringkali dikutip oleh orang-orang di luar Kristen untuk menyerang kekristenan. Tapi persoalannya orang Kristen sendiri melakukannya gitu loh. Maka ungkapan-ungkapan itu keluar. Sebenarnya ungkapan itu keluar karena mereka melihat sebagian orang Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Nah, itu adalah pemahaman yang sesat memang. Dan menyesatkan. Jika ada orang Kristen memiliki pemahaman semacam itu sebab penulis Ibrani berkata, jika seseorang dengan sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosanya itu. Kita baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Enggak ada. Maka kita harus menanggung sendiri akibatnya. Ini artinya orang tersebut ada di luar keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa. Saya ulangi lagi, kalau ada orang Kristen yang punya paham seperti itu, saudara ada di luar kasih karunia Kristus.
Ya. Di luar, belum di dalam. Jika demikian, maka tidak ada pilihan alternatif bagi orang tersebut selain binasa oleh perbuatannya dan kebodohan sendiri. Nah, ini orang Kristen yang bodoh namanya. Ya, dan kiranya kita yang ada di room ini tidak ada di dalam areal ini ya. Areal ini sangat berbahaya. Sangat membahayakan diri kita kalau kita ada di dalamnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang tertulis di dalam perjanjian lama, mayoritik simbolnya ada digenapi di dalam perjanjian yang baru, yaitu Alkitab kita perjanjian baru, yang ke-27 kitab itu. Makanya seringkali saya katakan, kalau kita salah memahami, mengerti perjanjian lama, maka kita salah juga mengerti perjanjian yang baru. Makanya kemarin kenapa kitab Roma pasalnya yang ke-13 itu tentang taat terhadap pemerintah itu banyak orang salah mengerti. Sehingga mereka mengeneralisir semuanya. Padahal itu berbicara tentang hukum negara. Di mana orang harus bayar pajak. Tapi orang Kristen sendiri nggak mau bayar pajak. Karena mereka berpikir bahwa kita kan sudah hidup di dalam hukum Kristus, bukan hukum Romawi lagi. Nah, itulah orang-orang jahat. Makanya kalau orang Kristen tidak bayar pajak itu jahat. Nah, kita harus mengerti dulu. Dalam perjanjian lama, baru kita ngerti perjanjian baru. Saudaraku, jadi korban penghapus dosa yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Yang telah merelakan dirinya yang tidak mengenal dosa itu demi untuk saudara dan saya. Dihabisin di luar kota. Dihabisi, diselesaikan. Kenapa Yesus tidak disalibkan di dalam Yerusalem tapi harus dibawa di luar? Karena ini, ayat ini, ya, di luar perkemahan dan tidak boleh ada di dalam kota Yerusalem, harus di luar. Yesus dibawa keluar sana, naik di atas tengkorak. Nah, jadi marilah saudaraku, Yesus Kristus telah melakukan semua itu untuk kita. Marilah kita menghormati pengorbanannya. Kalau kita tahu itu dosa, jangan kita dekat-dekatin. Jauhkan dosa-dosa itu. Apapun sekecil dosa itu. Enggak ada dalam kekristenan itu, tidak ada dosa kecil, dosa besar. Seringkali saya katakan, emangnya kalau dosa kecil itu tinggal di pinggir neraka, biar dapat angin segar dari luar gitu. Enggak. Dosa kecil, dosa besar sama saja tetap ada di dalam api neraka dan tersiksa seumur kekekalan. Tidak ada batasnya. Saudara bisa bayangkan itu, tidak ada batasnya. Nah, ini rema yang saya dapatkan dari pembacaan kita pagi hari ini. Kiranya memberikan sport baru kepada kita untuk punya rasa hormat terhadap pengorbanan Kristus Yesus. Dan jangan lagi melakukan dosa yang menyakiti hatinya. Cukuplah penderitaannya waktu kurang lebih 2221 silam, yang mana dia mati di kayu salib. Cukuplah penderitaan itu. Jangan kita tambah-tambahin sekarang lagi. Tuhan Yesus memberkati, dan bagi teman-teman yang ingin untuk berbagi rema, silakan untuk menyampaikannya kepada kita agar kita pun diberkati. Shalom, Tuhan berkati. Silakan, brother. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih hambanya, Pendeta Abraham Manaha, yang telah mengulas kitab Keluaran pasal 29 ini ya, dari ayat pertama hingga ayat 18. Kembali ke kita masing-masing yang akan menyampaikan rema-remanya.
Kami persilakan. Kita memiliki waktu 20-an menit ya. 25 menit ya. Saya harapkan partisipasi dari kita untuk menyampaikan remanya. Siapa yang mau mulai, persilakan. Tadi Pak Pendeta udah mulai membuka remanya dari ayat yang ke-14 ya, tentang lembu jantan, daging lembu jantan itu. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Tapi sebelum ke Bapak Ibu, saya juga ada rema ya di ayat yang sebelumnya, sebelum ayat 14 itu ada ayat ke-9. Kau ikatlah ikat pinggang pada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya. Dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Dari sini saya dapat rema bahwa jabatan imam itu di sana sekali ditahbiskan itu berlaku untuk selama-lamanya. Jadi tidak pernah saya katakan tidak pernah diganti kepada yang lain. Tetap dari keturunan mereka saja, keturunan Harun, anak-anaknya, cucu-cucunya lagi. Itu tidak pernah, karena mereka yang selalu akan masuk ke ruang Maha Kudus ini untuk menghadap hadirat Tuhan. Dan saya percaya juga bahwasanya jabatan imam itu memang dipegang oleh Harun dan anak-anaknya. Apakah kita memahami bagaimana cara imam ini berpakaian ya? Ini mungkin kita hanya tahu, ikat pinggang, tapi ini menunjukkan simbolik bagaimana Kristus Yesus juga seperti tadi ulasannya Pak Pendeta ya di ayat yang ke-14 tadi. Ini tugasnya akan melakukan suatu upacara ya, upacara korban penghapusan dosa. Dan ini terus-menerus dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya, turun-temurun. Mereka lah yang akan memegang jabatan imam ini. Imam besar sampai selama-lamanya. Itu tidak pernah berubah. Itu rema yang saya dapatkan dari ayat yang ke-9. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudari berkenan mau menambahkan atau membagikan remanya kepada kita semua. Saya persilakan, kami persilakan. Shalom. Shalom, Ibu. Shalom. Saya mendapatkan rema dari ayat 1. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Ini mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Dan ada peraturan-peraturan yang dari Tuhan, bagaimana cara pentahbisan sebagai imam bagi Harun dan anak-anaknya. Dan banyak sekali ya di sini diberi aturannya itu agak rumit gitu kan. Di sini pertama, ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor jantan yang tidak bercela sebagai korban yang akan dipersembahkan, korban penghapus dosa. Itu adalah lembu yang tidak bercela.
sesuatu yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, apalagi sebagai korban penghapus dosa, itu tidak boleh ada celah sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, begitu rumitnya, begitu banyak aturannya sebelum Harun ditahbiskan sebagai imam, ini menandakan bahwa seseorang yang mau ditahbiskan menjadi imam itu adalah orang yang dikhususkan, yang khusus di hadapan Tuhan, orang yang harus memiliki komitmen menyerahkan diri seutuhnya bagi Tuhan. Tubuh, jiwa, rohnya itu khusus untuk Tuhan. Dia harus mempunyai satu keteguhan hati, kesanggupan hati, bahwa ya, sebagai orang yang melayani Tuhan khusus. Kemudian di sini perlu adanya satu penyerahan diri. Penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Kemudian dia harus benar-benar kehidupannya itu menjadi milik Tuhan. Itulah imam yang dikehendaki Tuhan. Dia harus begitu mengkhususkan kehidupannya sejak ditahbiskan menjadi milik Tuhan. Demikian juga dengan kita yang mengaku dan juga sudah ditahbiskan dan berkomitmen untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan, seorang pelayan Tuhan itu adalah melayani, sehingga sudah seharusnya kita yang melayani Tuhan itu memiliki satu komitmen seperti ini, seperti Harun, memiliki kesungguhan hati, menyerahkan diri bahwa ya, saya hanya milik Tuhan, melayani Tuhan saja. Begitu. Nah, ini sih yang saya dapatkan, dan perlu sekali kita itu, saya mengkhususkan diri supaya tidak ada celah, karena yang kita layani adalah Tuhan, begitu. Jadi penting sekali kita menjaga perasaan, pikiran, tingkah laku, perkataan, perbuatan yang mencerminkan kelemah lembutan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan. Itu sih yang saya dapatkan. Jadi saya diingatkan untuk total menyerahkan diri kepada Tuhan, melayani Tuhan. Itu dalam melayani itu berarti seorang pelayan bersikap, berkomitmen untuk menjadi seorang pelayan. Itu sih yang saya dapatkan hari ini, dan kiranya Tuhan akan semakin membuat saya untuk mengingat dan terus mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Yes, ya, makasih Bu Presti. Dari ayat yang pertama ya. Memang iya sih, banyak di situ upacara-upacaranya ya. Seperti di ayat keempat juga tahu nih bagaimana menjadi imam besar itu. Dia harus dibasuh dulu dengan air. Lalu dia nanti mengenakan pakaian kudus. Itu di antara upacara-upacaranya. Dan di ayat yang ketujuh ada lagi upacaranya. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan. Wah, diurapi nih. Dan kau tuanglah ke atas kepalanya.
dan kau urapilah dia. Nah, ini ada upacaranya, ada berapa nih? Ada tiga bagian upacara ini. Nah, apakah ada di antara Bapak Ibu yang menyampaikan rema yang didapat? Terima, silakan Bapak Ibu. Iya, pentahbisan itu sesuatu yang upacara yang sakral ya. Sepertinya khusus banget dan banyak orang terlibat di dalam pentahbisan sebagai seorang imam. Jabatan imam itu ternyata sesuatu yang mulia sekali, sesuatu yang luar biasa sekali, dan itu benar-benar pilihan Tuhan, dan Tuhan terlibat di dalam pemilihan imam. Jadi kalau dari sini saya percaya untuk pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan itu ya memang pilihan Tuhan. Tuhan pasti terlibat di dalam diri seseorang dan memilih seseorang untuk memimpin umatnya bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi ya memang kalau kita melihat hal yang seperti itu sudah sangat sepantasnya kita pun memberikan rasa hormat. Jangan melawan hamba Tuhan juga ya, karena ternyata pentahbisan pemilihan seorang hamba Tuhan itu Tuhan terlibat langsung. Begitu, bagaimana Bro Kodek? Ya, benar sekali. Dan lagi memang di masa itu yang langsung berbicara, berfirman adalah Tuhan sendiri. Jadi itu memang sistemnya beda dengan apa ya? Memang Tuhan yang memilih langsung siapa yang menjadi imam besar. Ya, jadi tidak bisa juga ya orang di zaman-zaman itu, oh ini kan langsung dari Tuhan. Jadi bagaimana mereka katakanlah tadi membantah apa yang dikatakan Tuhan, tapi disampaikan kepada imam besar atau kepada siapa? Musa. Nah, saya tahunya apa ya sistem. Kalau istilahnya di zaman itu teokrasi, maksudnya langsung Tuhan sendiri yang memerintah mereka. Tapi di sini dikaitkan dengan bagaimana nanti upacara-upacara, baik itu upacara pengorbanan, di sini salah satunya kan korban penghapusan dosa yang akan dilakukan oleh imam besar Harun dan anak-anaknya. Dan saya pikir, dan memang kita juga di zaman sekarang, kalau itu emang adalah berdasarkan firman Tuhan, tidak melawan, ya tunduk pada firman Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudari yang lain yang masih menyimpan remanya? Mau diungkapin boleh. Santai saja Bapak, Ibu. Kita masih ada waktu kisaran 7-10 menit sebelum saat teduh ini. Kita tutup nanti di jam 06.00. Tapi saya pikir masuk ke hal-hal yang sifatnya upacara itu kan secara simbolis saja. Tapi kalaupun kita lihat dia imam besar, dia seorang hamba Tuhan, memang sudah selayaknya orang-orang pasti tahu membedakan mana yang imam besar dengan yang bukan, mana yang hamba Tuhan atau bukan. Ya ini tadi udah nampak ini seperti ini upacara pentahbisan Harun dan anak-anaknya saja membuat mereka harus dikhususkan bagi Tuhan.
Nah, harus dikhususkan seperti tadi Bu Presti sudah secara panjang lebar ya mengatakan kalau dikuduskan itu kan berarti dia dipisahkan dari mereka yang lain di bawah. Untuk ini diambil dan di bawah dikhususkan untuk Tuhan. Dikhususkan itu arti dari dikuduskan. Jadi dia dari tempat-tempat yang dari kaumnya diambil, dia dipilih dan dikhususkan untuk Tuhan. Ya, benar bahwa hamba Tuhan di zaman sekarang juga adalah hamba-hamba Tuhan yang melakukan tugas imam besar. Mereka jadi pengantara di antara Tuhan dengan umat, karena mereka akan membawa persoalan-persoalan kita, masalah-masalah kita. Mereka membawanya di dalam doa, lalu mereka akan membuat satu cara bagaimana supaya problem-problem kita ini, problem kita tidak lebih besar dari Tuhan itu yang maha besar. Jadi, cara menyelesaikannya adalah datanglah terlebih dahulu ke hadirat Tuhan. Seperti juga hamba-hamba Tuhan zaman sekarang ya, saya lihat perhatikan juga hamba-hamba Tuhan itu yang mana Tuhan Yesus memimpin mereka, membawa mereka seperti itulah hamba Tuhan, yaitu menuntun umat-umat itu datang kepada Gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menebus mereka dan mereka adalah milik Sang Gembala Agung. Itu sih dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada masih mau menyampaikan remanya. Waktunya adalah 5 menit. Ibu Presti ayat pertama. Pak Pendeta ayat 14, saya ayat ke-9. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Tapi bila mana sudah komplit semua, kita bisa akhiri. Oh, ini ada Pak Dadang. Apakah mau menyampaikan rema? Enggak, Pak. Terima kasih. Saya menyimak aja dan diberkati. Oh, ya, baik. Sepertinya gitu ulasan kita ini menarik banget kan? Ini masih sampai 14, Pak. Bapak Ibu. Ya, ya, Pak Dadang. Besok kita sambung lagi nih Pak Dadang dari ayat yang 19 nih ya sampai ke 37 kan masih bisa kita akan intinya Tuhan itu tertib gitu aja, Pak. Tertib dan teratur. Mengerjakan sesuatu. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita tutup dan akhiri dulu saat teduh kita di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 26 ya, 26 Agustus tahun 2021. Saya akan nyanyi nih Pak, Bapak Ibu. Lalu nanti setelah saya nyanyi, kami minta kesediaannya Pak Dadang, boleh bawakan doa Pak Dadang untuk merespon firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita renungkan ini. Lalu nanti akan kita terima berkat Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Brahmana. Saya mau nyanyi lagu ini. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela.
Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. 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 Persilakan kepada Pak Dada untuk membawa dalam doa. Oke, saya yang bawa dalam doa ya. Bapa kami di surga, pagi hari ini, Engkau yang telah menuntun kami, sebab Engkaulah Gembala Agung, Engkau Juru Selamat kami, yang membawa kami dari bangun tidur kami, hingga ke hadirat-Mu di pagi hari ini, di dalam ibadah saat teduh kami, bersama WAFM. Di pagi hari ini, kami merenungkan firman-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah pengorbanan yang layak, yang telah menebus dan menyelamatkan kami di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk Engkau ya Bapa, yang menjadi imam besar agung kami di dalam kehidupan kami. Engkau yang melakukan segala hal yang demi kepentingan kami, Engkau berbuat. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau senantiasa memberkati semua umat-umat dan domba-domba-Mu yang mendengarkan suara-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, di mana 2-3 orang juga berkumpul di dalam nama, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami memohon kepadamu ya Bapa, setiap pagi, di setiap saat teduh kami, di mana kami seperti rusa yang rindu akan air. Kami rindu selalu menikmati hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, di mana hidup kami diubahkan oleh karena karya keselamatan-Mu di dalam hidup kami. Berkati kami semua masing-masing, baik yang di dalam Zoom meeting ini maupun yang menyaksikan acara ini. Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka, Engkau menguduskan mereka, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan Gembala kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami juga teringat untuk saudara kami yang saat ini dengan bergumul di dalam kehidupan, dengan proses hukum yang akan dia jalani, yaitu Muhammad KC. Kami minta kepadamu yang Bapa, Engkaulah Tuhan yang memberikan keadilan kepadanya. Kami yakin dan percaya, kami di sini yang berkumpul di ruangan ini, kami minta satu hati memohon kepadamu. Engkau yang memberkati melindungi dia. Kuat kuasa-Mu, tidak ada satu rambut pun yang akan jatuh dari tubuh. Tidak akan terluka tubuhnya.
karena Engkau yang adalah benteng keselamatannya. Engkaulah Tuhan dan Gembalanya yang memanggil, menuntun dia di hari-hari ini. Kami yakin dan percaya Bapa, kami menyebut nama saudara kami ini. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Engkau yang selalu menguatkan hatinya. Engkau membimbing dia kepada air yang tenang. Terpujilah namamu ya Bapa di pagi hari ini, esok dan selama-lamanya. Kami telah memohon di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Biarlah anugerah dan pertolongan Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh turun dan melimpah atas hidupmu, menuntun langkah hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah semua itu di dalam nama Yesus Kristus, sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Haleluya. Amin. Terima kasih doanya, brother. Terima kasih Bapak Pendeta. Sama-sama Ibu Presti, Pak Dadang, Bu Linsi.